Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 8 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang maha tinggi, dan yang maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas hari Sabat yang sudah kami lalui. Biarlah berkat Sabat menjadi bagian kami. Pimpin kami di dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari-hari dalam minggu bekerja. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Robert Sijabat. Kepada Bapak Robert, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan kita pada hari ini 8 November berjudul Dengan Cara Yang Tidak Diharapkan. Ayat inti Kisah Para Rasul 2 ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Kita harus berdoa memohon pencurahan Roh Kudus sebagai obat bagi jiwa-jiwa yang sakit karena dosa. Gereja perlu bertobat. Dan mengapa kita tidak sujud di hadapan tahta kasih karunia sebagai wakil gereja, dan dari hati yang hancur dan jiwa yang remuk, memohon dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus dicurahkan atas kita dari atas? Marilah kita berdoa agar ketika Roh Kudus dicurahkan dengan penuh kasih karunia, hati kita yang dingin dapat disegarkan kembali, dan kita dapat memiliki ketajaman untuk memahami bahwa Roh Kudus berasal dari Allah dan menerimanya dengan sukacita. Beberapa orang memperlakukan Roh Kudus sebagai tamu yang tidak diundang, menolak untuk menerima karunia yang melimpah itu, menolak untuk mengakuinya, berpaling darinya, dan mengutuknya sebagai fanatisme. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, ia tidak bertanya kepada kita bagaimana ia akan bekerja. Seringkali hal itu terjadi dengan cara yang tidak terduga. Kristus tidak datang seperti yang diharapkan orang Yahudi. Ia tidak datang dengan cara yang memuliakan mereka sebagai suatu bangsa. Pendahulunya datang untuk mempersiapkan jalan baginya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, bertobat dan dibaptis. Pekabaran Kristus adalah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Orang-orang Yahudi menolak menerima Kristus karena dia tidak datang sesuai dengan harapan mereka. Gagasan manusia yang terbatas dianggap sempurna karena telah menua seiring bertambahnya usia. Inilah bahaya yang kini dihadapi gereja, bahwa penemuan-penemuan manusia yang terbatas akan menandai jalan yang tepat bagi Roh Kudus untuk datang. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, beberapa orang telah melakukannya. Dan karena Roh Kudus akan datang bukan untuk memuji manusia atau membangun teori-teori mereka yang keliru, melainkan untuk menegur dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman
banyak orang berpaling darinya. Roh Kudus tidak menyanjung siapapun, juga tidak bekerja menurut rancangan siapapun. Manusia yang terbatas dan berdosa tidak boleh mengerjakan Roh Kudus. Ketika ia datang sebagai pemberi teguran, melalui siapapun yang dipilih Allah, manusialah yang harus mendengar dan menaati suaranya. Dikutip dari The Ellen G. White, 1888 Materials, halaman 1540-1541. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Robert. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini menekankan pentingnya berdoa agar Roh Kudus dicurahkan untuk memulihkan jiwa manusia yang rusak oleh dosa. Gereja dipanggil untuk bertobat dan terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus, meskipun caranya sering tidak sesuai dengan harapan manusia. Banyak orang menolak Roh Kudus karena terikat pada tradisi dan pemikiran sendiri, sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus. Roh Kudus bekerja bukan untuk memuliakan manusia, melainkan menegur dosa dan menuntun pada kebenaran. Karena itu, manusia harus tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus, bukan mencoba mengatur caranya bekerja. Roh Nubuat di dalam 1888 Materials, halaman 1546, paragraf 1 berkata, namun Roh Kudus akan dari waktu ke waktu menyatakan kebenaran melalui perantara pilihannya sendiri. Dan tidak seorang pun, bahkan seorang imam atau penguasa, berhak berkata, jangan publikasikan pendapatmu, karena aku tidak mempercayainya. Aku yang ajaib itu mungkin mencoba untuk meredam ajaran Roh Kudus. Manusia mungkin untuk sementara waktu mencoba untuk mencekik dan membunuhnya. Tetapi itu tidak akan menjadikan kesalahan sebagai kebenaran atau kebenaran sebagai kesalahan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pikiran manusia sering membentuk pandangan spekulatif, tetapi Roh Kudus menyingkapkan terang kebenaran tanpa memihak pada tafsiran manusia. Allah mengutus hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran sejati, bukan mengikuti apa yang dianggap benar oleh manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri. Renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 321, paragraf 4, berkata, orang-orang Yahudi menolak menerima Kristus karena dia tidak datang sesuai dengan harapan mereka. Gagasan manusia yang terbatas dianggap sempurna karena telah menua seiring bertambahnya usia. Inilah bahaya yang kini dihadapi gereja, bahwa penemuan-penemuan manusia yang terbatas akan menandai jalan yang tepat bagi Roh Kudus untuk datang. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, beberapa orang telah melakukannya. Dan karena Roh Kudus akan datang, bukan untuk memuji manusia atau membangun teori-teori mereka yang keliru, melainkan untuk menegur dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, banyak orang berpaling darinya. Roh Kudus tidak menyanjung siapapun, juga tidak bekerja menurut rancangan siapapun. Tanda-tanda keheranan dan mukjizat akan terjadi di zaman sekarang ini dan tidak disangka-sangka, sama seperti pekabaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai suku dan bangsa dan bahasa di hari Pentakosta. Hal yang sama akan terjadi di zaman kita sekarang ini, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Hal ini dinyatakan oleh Roh Nubuat, sebagaimana tertulis di dalam Christ's Object Lessons, halaman 121, paragraf 1, demikian bunyinya. Adegan-adegan ini akan terulang dan dengan kuasa yang lebih besar. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah hujan awal, tetapi hujan akhir akan lebih melimpah. Roh Kudus menantikan tuntutan dan penerimaan kita. Kristus akan kembali dinyatakan
dalam kepenuhannya melalui kuasa Roh Kudus. Manusia akan memahami nilai mutiara yang berharga itu, dan bersama Rasul Paulus, mereka akan berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku." Pengenalan akan Kristus mengubah pandangan manusia dari mengejar keuntungan duniawi menjadi mencari keuntungan rohani. Roh Kudus sebagai pemberian terbesar dari Allah membawa pemahaman sejati tentang ajaran Kristus. Saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, para murid akhirnya mengerti kebenaran yang sebelumnya tersembunyi, dan mereka menyadari bahwa penafsiran mereka yang lama hanyalah kebodohan dibandingkan dengan hikmat ilahi yang kini mereka terima. Roh Nubuat di dalam Counsels for the Church halaman 76 paragraf 2 berkata, "Demikianlah keadaannya saat ini. Pengetahuan kita tentang Allah masih bersifat parsial dan tidak sempurna. Ketika konflik berakhir dan manusia Kristus Yesus mengakui di hadapan Bapa para pekerjanya yang setia, dunia yang penuh dosa telah memberikan kesaksian sejati baginya. Mereka akan memahami dengan jelas apa yang kini menjadi misteri bagi mereka." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, para murid belum sepenuhnya menerima penggenapan janjinya. Mereka baru memahami sebagian tentang Allah, dan pemahaman penuh itu datang ketika Roh Kudus menerangi pikiran mereka tentang kematian, kebangkitan, dan hubungan Kristus dengan Bapa. Hal yang sama juga berlaku bagi umat masa kini. Banyak orang masih salah paham tentang siapa Roh Kudus. Padahal Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam hidup manusia melalui Roh-Nya. Roh Nubuat di dalam letter 66 tanggal 10 April tahun 1894 paragraf 18 dan Spirit of Prophecy volume 3 halaman 242 paragraf 2 berkata, "Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus." Yesus menempatkan pada orang-orang yang percaya kehidupannya yang adalah Roh Kudus. Kita melihat di dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Dalam kutipan di atas, Roh Kudus dijelaskan sebagai Yesus Kristus sendiri dalam wujud roh, yaitu kehidupannya yang dicurahkan kepada para murid. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah Roh Kudus merupakan pribadi Allah dalam arti oknum atau wujud, atau dalam arti kepribadian atau sifat dan pikiran Allah? Dengan memahami perbedaan antara oknum dan kepribadian, seseorang dapat mengerti apakah Roh Kudus adalah pribadi Allah secara fisik atau sebagai manifestasi dari sifat dan karakter Allah. Mari kita lihat dan buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 30 dan Kejadian 1 ayat 2. "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Kudus dijelaskan sebagai Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam hidup umat melalui Roh-Nya. Roh Kudus bukanlah oknum Allah yang terpisah, melainkan kepribadian atau kehidupan Allah Bapa dan Anak. Karena itu, tidak ada oknum ketiga, melainkan kepribadian ketiga. Mengapa demikian? Secara fisik, Allah Bapa dan Yesus Kristus berada di sorga, sementara Roh-Nya tinggal di hati orang percaya. Penjelasan ini mungkin berbeda dari pandangan Trinitas, tetapi diyakini oleh mereka yang berpegang pada ajaran Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati, menyucikan dan menjadikan kita alatnya yang hidup.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh Yesus Kristus, agar kami mengerti Roh Kudus yang adalah kehadiran Yesus dalam hidup kami melalui Roh-Nya, yang menyucikan kami dan mengubahkan karakter kami menjadi sama dengan karakter-Nya, serta menyatakannya kepada dunia ini, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.